kebaikan Tuhan yang tidak terhingga bagi hidup kita hari lepas hari. Kita rasakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu sungguh melimpah dalam hidup kami, dan kami pada hari ini, kami mau sungguh berterima kasih buat setiap kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu di ku berterima kasih bergantung hari yang Kau sediakan bagi kita. Naikkan syukur kita buat segala kebaikannya. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bersama dia bisa jadi. Mari jemaat Tuhan, katakan bahwa Bapa Engkau sungguh baik. Tapi kalau pengen itu nggak bisa. Yang pengen itu nggak bisa. Baik buat hidup kami Tuhan. Berkati kepada kami Tuhan. Buat setiap kasih yang Kau berikan kepada kami. Oh, terima kasih Yesus. Inilah ungkapan kami Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap kebaikan dalam hidup kami. Bergantung hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu baru selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bersama dia di sepanjang besar setiamu. Besar setiamu besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Saya mengajak Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menyatakan kasih karunia Tuhan, boleh menyatakan berkat Tuhan.
Boleh silakan di-unmute speakernya dan boleh menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bersyukur, saya persilakan. Boleh diklik unmute, boleh menyampaikan ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Bapa yang amat baik, Bapa yang sungguh mengerti buat kami anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh terima kasih. Kami tahu Tuhan, ketika kami bersyukur dengan apa yang terjadi dalam hidup kami, ketika kami mengucap syukur dan berterima kasih buat setiap berkat yang Kau berikan kepada kami, bahwa Engkau boleh hadir dalam hidup kami masing-masing. Hanya satu Tuhan yang bisa kami naikkan, setiap ungkapan syukur yang keluar dari mulut kami. Kami sungguh anak-anak-Mu yang tahu berterima kasih. Kami sungguh anak-anak-Mu yang selalu bersyukur buat setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Baik setiap kondisi yang tidak menentu untuk saat ini, bahkan setiap untuk permasalahan hidup yang kami alami. Mungkin saat ini, pagi hari ini kami sedang dalam keadaan sakit, atau mungkin kami sedang dalam pergumulan hidup kami, atau kami sedang dalam masalah keuangan kami, atau kami sedang dalam sesuatu yang tidak mengenakan buat hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami, ketika kami bersyukur, kami sungguh Engkau legakan, kami sungguh Engkau berkati. Ini kami Tuhan, mulai pagi hari ini, kami selalu boleh mengucap syukur setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kami mau naikkan Tuhan. Naikkan pada Dia besar setiap Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Kau masih mengizinkan kami, Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh berkumpul mengikuti ibadah online di begitu. Terima kasih Tuhan atas setiap cinta kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami selama 1 minggu telah berlalu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali rindu untuk kami boleh Engkau segarkan dengan setiap firman, dengan setiap pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, GBI Jemaat Tubuh yang pada pagi hari ini berkumpul di hadapan hadirat-Mu. Layakan kami Tuhan, kami mau buka hati kami dengan sungguh Tuhan, bahwa kami ingin sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu. Kami akan buka ibadah online pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih. Kami mau serahkan semuanya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin belum dapat mengikuti ibadah online ini. Mungkin karena keterbatasan mereka, mungkin karena ketidaktahuan mereka. Tapi biarlah Tuhan, Kau tetap menjamah mereka. Kau tetap menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah online ini
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut berkat-Mu melalui ibadah online. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sorak-sorai beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita sungguh bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini Kau boleh pertemukan kami kembali di tempat ini. Kami boleh bertemu Tuhan. Kami boleh berkumpul dalam kasih-Mu, dalam segala kebaikan. Untuk kami boleh saling menyembah, boleh saling mengasihi, boleh saling menyembuhkan. Mari kita beri tepuk tangan. Kita memuji nama Tuhan. Kita bertemu lagi. Oh, puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Dalam kasih kami Tuhan, sesuatu yang terjadi dengan semua. Untuk kebaikan kita bertemu lagi. Oh, puji Tuhan, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Oh, puji Tuhan, kita bertemu lagi. Dalam kasih sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita bertemu lagi. Oh, puji Tuhan, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Pujinya, glory haleluya. Puji namanya. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Pujinya, glory haleluya. Puji namanya, pujinya, pujinya, glory haleluya. Puji namanya, pujinya, pujinya, glory haleluya. Puji namanya, haleluya. Yakin ya Bapak Ibu ya, bahwa pertemuan kita bisa saling menyembuhkan, bisa saling mendoakan, bisa saling membagikan sukacita. Biar pada pagi hari ini kita mau dengarkan suara panggilan Tuhan, bahwa Tuhan memanggil kita umat-umatnya untuk selalu memuji nama Tuhan. Benar ya? Dalam keadaan situasi apapun, kami tidak peduli Tuhan. Inilah kami anak-anakmu, kami hanya mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia cacat. Memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu dengan kasih banyaknya, setia wajibnya nyata besar, Yesus panglima kita. Gunakan senjata alam dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita bagikan api kemuliaan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bagi saja berjaya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Kita memuji Tuhan. Biarlah kita dengarkan apa yang Tuhan panggil kita pada pagi hari. Bahwa Dia memanggil kita, Dia memanggil saudara-saudari semua. Dengan
kerjanya, api kerjaannya, tercurah dari surga, di tangan kanannya, bawa Yesus tangannya, segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Yakin Bapak Ibu bahwa api kemuliaan Tuhan telah tercurah di rumah Bapak Ibu masing-masing ya. Amin. Kita mau tenangkan hati kita sejenak. Biarlah kita izinkan biar Roh Kudus boleh menyejukkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh Bapak Ari. Kita mau katakan bahwa bukti kebesaran Tuhan sungguh nyata. Dia menyertai setiap hari kita dengan mujizat-Nya. Amin. Biarlah hidup kita benar-benar selalu ingin menggenapi firman yang telah Tuhan berikan untuk kita. Amin. Ini kami Tuhan. Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Benar Tuhan, hanya Engkau yang sempurna. Setiap rencana-Mu dalam kerja-Mu, kami mau serahkan hidup kami Bapa dalam rancangan dan rencana-Mu pada pagi hari. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami yakin Engkau hadir di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan, kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rasakan kasih Tuhan. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Penyembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Oh haleluya, kami yakin Engkau hadir di sini. Jangan sampai Tuhan, berikan kami kemenangan, berikan kami kesembuhan, pulihkan hidup kami. Haleluya, Yesus Tuhan, Engkau penolong kami yakin Tuhan, kami berserah. Nyata mujizat-Mu dalam hidup kami Tuhan, sertai kami. Kata syekara bapa melayana syekara, melayana syekara melayana syekara Yarada syekara berada syekara bapa berada syekara bapa alada syekara bapa berada yarada syekara bapa berada alada syekara bapa alada syekara bapa berada alada syekara bapa yarada Ini kami anak-anak kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami menyembah Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu amat baik untuk kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh boleh mengalir di hati kami, menyertai hidup kami Tuhan anak-anak. Sembuhkan kami yang
kasih. Terima kasih. Jamah kami menghadap. Terima kasih. Sungguh kami, sungguh Tuhan, kami berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan buat setiap pelawatan yang kami yakin Tuhan boleh terjadi pada kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau telah mengurapi kami. Engkau telah memperbaharui jiwa kami, roh kami Tuhan, untuk kami boleh semakin mencintai Engkau Tuhan, boleh semakin melekat kepadamu Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai sungguh-sungguh penolong kami yang hidup, sungguh-sungguh yang melepaskan kami dari segala keterikatan kami, yang sungguh-sungguh menyertai kami, menyertai segenap keluarga kami, menyertai setiap orang-orang yang kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Engkau sudah perbaharui. Hidup kami sudah baru Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Bajak terlebih dahulu Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh bertumbuh subur. Boleh kami petik buahnya Tuhan untuk kami, untuk keluarga kami, buat orang di sekitar kami. Bahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh mendapatkan pewartaan dari firman. Kau urapi hamba-Mu yang telah Engkau utus pada pagi hari ini Tuhan. Bapak Ari Broto yang sudah berada dengan kami pada siang hari ini di tengah-tengah kami. Kau urapi dia dengan urapan yang baru, dengan urapan yang khusus. Bila setiap perkataan yang keluar dari mulutnya boleh sungguh-sungguh merupakan firman yang Kau boleh materaikan untuk kami semua, anak-anak-Mu GBI Jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh hati kami boleh Engkau segarkan dengan setiap firman pewartaan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Ari Broto. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami menyiapkan hati kami mau duduk diam, menerima setiap pewartaan yang akan disampaikan oleh hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Pada Bapak Ari Broto, saya persilakan. Shalom semua. Bagaimana kabar luar biasa? Amin. Tema kita pada hari ini adalah bebas dari kutuk. Bebas dari kutuk. Tidak sedikit orang yang sadar akan adanya kutuk. Ada banyak orang tahu tentang kutuk atau adanya kutuk. Dan tidak ada seorang pun yang ingin dikutuk atau hidup terkutuk. Semua ingin bebas dari kutuk. Tidak ada manusia yang ingin dikutuk atau hidup dalam kutuk atau terkutuk. Tetapi masalahnya ada banyak orang yang hidup terikat dengan kutuk. Banyak sekali orang yang hidup terikat dengan kutuk dan tidak tahu bagaimana cara dapat hidup terbebas dari kutuk. Sebelum kita lanjut, kita mau membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Samuel ayat kitab 2 Samuel bukan 1 Samuel, kitab 2 Samuel ini salah ya.
kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Saya bacakan untuk kita semua. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenek moyangmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu ini. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud, sehingga sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil, yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Nah, ini benar sudah diperbaiki nih. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan semua orang tahu tentang kutuk. Semua orang tahu tentang kutuk. Dan tidak ada seorang pun yang ingin hidup terkutuk. Tapi masalahnya ada orang yang hidup masih terikat dengan kutuk dan tidak bisa terlepas dari kutuk. Sadar atau tidak, ada hal-hal yang merupakan keputusan kita sendiri atau karena tindakan kita telah memilih untuk hidup dalam kutuk. Jadi seringkali kutuk masuk ke dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, karena keputusan kita. Karena perilaku kita, karena tindakan kita. Namun ada juga hal-hal yang bukan karena pilihan atau keputusan kita sendiri, tetapi kutuk masuk dalam kehidupan kita. Bisa jadi karena leluhur, bisa jadi karena orang tua kita. Dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 yang sudah kita baca tadi, disebutkan bahwa Mefiboset bukanlah nama aslinya.
Nama asli dari Mephiboset itu sebenarnya adalah Meri Baal. Jadi Mephiboset, anak Yonatan itu, Mephiboset itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Meri Baal. Nah, Meri Baal itu artinya orang kafir. Meri Baal itu artinya orang kafir. Jadi Mephiboset atau Meri Baal ini adalah anak dari Yonatan. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi Mephiboset atau Meri Baal ini adalah anak dari Yonatan. Dan Yonatan adalah anak Saul. Jadi Mephiboset atau Meri Baal ini adalah cucu dari Saul, raja pertama bangsa Israel. Lalu kenapa Yonatan menamai anaknya dengan nama seperti itu? Dengan nama Meri Baal. Jadi pada waktu itu, bangsa Israel itu sedang bermusuhan dan berperang dengan bangsa Filistin. Dan Allah orang Filistin adalah Baal. Allah orang Filistin adalah Baal. Dan sebagai bentuk ejekan Yonatan kepada bangsa Filistin, maka pada saat anaknya lahir pada saat itu, dia menamai anaknya dengan nama Meri Baal. Maksudnya, dia ingin mengatakan, nih yang kamu sembah, ini yang kalian sembah, anak saya. Maksud Yonatan kepada bangsa Filistin seperti itu, sehingga dia menamai anaknya Meri Baal. Orang kafir. Maksudnya atau artinya adalah, kamu orang Filistin, ini yang kalian sembah. Anak saya ini loh yang kalian sembah, Meri Baal. Jadi itu maksud dari nama yang diberikan Yonatan kepada anaknya. Sementara Mephiboset sendiri artinya adalah orang yang lumpuh atau tidak mampu tegak berdiri. Mephiboset adalah keturunan raja. Namun ia menjadi orang yang lumpuh, tidak mampu berjalan dengan kekuatannya sendiri. Ini juga punya maksud. Ini loh, Tuhan yang kalian sembah, Allah yang kalian sembah, Baal yang kalian sembah. Bahkan dia tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa membela kalian bangsa Filistin? Itu maksud daripada Yonatan, menamai anaknya Meri Baal atau Mephiboset sebagai bentuk ejekan dari Yonatan kepada bangsa Filistin. Dia anak raja, tapi dia tidak mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri. Ia adalah keturunan raja pertama, ya. Tapi karena kutuk menimpa keturunannya, maka ia harus tinggal menumpang di rumah seorang yang bernama Makir. Makir bin Amiel di Lodebar, ayat yang keempat. Anak raja pertama bangsa Israel, maksud saya cucu dari raja pertama bangsa Israel, tapi kehidupannya tragis. Karena apa? Karena kutuk. Bukan karena perilakunya, bukan karena tindakannya, bukan karena keputusannya, dia hidup dalam kutuk. Tapi karena leluhurnya, kutuk masuk di dalam kehidupan Mephiboset. Jadi dia menjadi orang yang dalam tanda kutip tunawisma, tidak punya tempat tinggal, sehingga dia harus menumpang pada orang lain yang bernama Makir bin Amiel di Lodebar. Numpang tinggalnya, makannya juga numpang. Fisiknya cacat, tidak bisa berdiri dengan tegak. Jalan harus dibantu. Itu karena apa? Karena kutuk ada di dalam hidupnya. Bukan karena tindakannya, bukan karena keputusannya, tetapi karena leluhurnya. Cuma masalahnya dalam kehidupan umat Kristen, ada banyak kutuk masuk ke dalam kehidupannya, bukan karena leluhur, tapi justru karena tindakannya sendiri, karena keputusannya sendiri, sadar atau tidak sadar. Saudara,
Orang yang hidup dalam kutuk, itu berkat Tuhan pun tidak akan sampai. Orang yang hidup dalam kutuk, apapun yang dia kerjakan pasti gagal. Orang yang hidup dalam kutuk itu pasti susah. Karena apa? Karena berkat Tuhan tidak bisa sampai, terhalang oleh kutuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, kutuk bukanlah persoalan sial atau tidak sial. Tetapi jika orang lahir sudah dengan kutuk, maka apapun yang dia buat, yang ada dalam hidupnya hanyalah kegagalan. Bahkan penderitaan. Sekali lagi, kutuk bisa masuk dalam kehidupan kita karena leluhur, karena orang tua, tapi juga bisa karena keputusan atau tindakan kita tanpa kita sadari atau sadar atau tidak sadar. Jadi Bapak Ibu, kalau Mephiboset mengatakan dirinya sebagai anjing mati, ya kan, sebenarnya ia mau mengatakan bahwa yang ada dalam dirinya hanyalah kutuk. Tadi di dalam ayat yang ke-8, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku, kata Mephiboset. Dia ngomong sama Raja Daud, kenapa engkau ya Raja menghiraukan anjing mati seperti aku? Itu karena dia sadar bahwa hidupnya ada di dalam kutuk. Sehingga ia mengalami penderitaan sepanjang hidupnya. Dan dia mengatakan dirinya sebagai anjing mati. Ada banyak orang yang mengutuk dirinya dan akhirnya gagal dalam hidupnya. Aduh, saya ini emang sial, ya sial beneran. Ya kan? Harusnya kita ngomong, saya adalah anak Tuhan yang diberkati. Tapi ngomongnya, aduh, emang dasar saya ini sial beneran. Itu contoh sederhana. Atau banyak orang Kristen yang masih percaya dengan tahyul-tahyul. Dengan tahyul-tahyul nenek moyang yang nggak masuk di akal. Dan nggak ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Justru itu yang diikuti, bukan firman Tuhan. Bagaimana hidupnya nggak di dalam kutuk. Sadar atau tidak sadar, banyak orang Kristen mengundang kutuk masuk dalam hidupnya. Hidup bukan berdasarkan firman, tapi berdasarkan apa perkataan nenek moyang. Tahayul-tahayul yang nggak jelas. Jangan dong. Kita sebagai anak Tuhan, landasan hidup kita harus firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita terus diberkati oleh firman Tuhan. Karena landasannya adalah firman Tuhan. Jangan kita biarkan kutuk masuk dalam hidup kita. Kalau kutuk itu masuk dalam hidup kita karena leluhur, kita tahu siapa yang bisa mematahkan kutuk dalam hidup kita karena leluhur, yaitu darah Kristus. Dan sebagai seorang Kristen yang percaya, seharusnya kutuk sudah dipatahkan. Kita orang Kristen yang sudah mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, seharusnya kutuk sudah dipatahkan oleh kuasa darah Kristus. Tapi masalahnya, ada banyak orang Kristen yang sadar atau tidak sadar mengundang kutuknya kembali masuk dalam hidupnya. Melalui perbuatannya, melalui tindakannya, melalui perkataannya, melalui kepercayaannya kepada tahayul-tahayul nenek moyang. Makanya ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak terberkati. Karena apa? Karena dia mengundang kutuk di dalam hidupnya. Kalau tadi Mephiboset sadar, dia mengatakan dirinya sebagai anjing mati karena dia hidup di dalam kutuk. Orang yang hidup dalam kutuk, semuanya yang ada dalam hidupnya adalah penderitaan. Ada banyak orang yang mengutuk dirinya sendiri dan akhirnya gagal dalam hidupnya. Sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Kristus
Kuasa darahnya sudah mematahkan kutuk dalam hidup kita. Jadi kita harus hidup dengan pola pikir anak raja yang memberikan keistimewaan kepada kita untuk hidup dalam berkat-berkat Allah dan bebas dari kutuk. Sekali lagi, kutuk bisa masuk dalam hidup kita melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita atau tindakan kita, dan melalui kepercayaan kita kepada tahayul-tahayul nenek moyang yang gak jelas. Percaya pada firman Tuhan. Percayalah hanya kepada Kristus dan firman-Nya. Karena Dia yang membebaskan kita dari kutuk dan selalu ingin memberkati kita. Kuasa salib Kristus telah mematahkan segala kutuk. Kalau kita tadi baca tentang kisah Mefiboset, pada akhirnya dia dibebaskan dari kutuk. Dia dibebaskan dari kutuk yang membuat hidupnya menderita. Oleh siapa? Oleh Raja Daud. Oleh kasih Allah, Raja Daud memberkati Mefiboset. Oleh kasih Allah, Raja Daud berkenan memanggil Mefiboset, mengundang ke istananya, bahkan makan sehidangan di mejanya. Kalau Mefiboset dibebaskan dari kutuk oleh Allah melalui Raja Daud, maka kita orang percaya dibebaskan dari kutuk oleh Allah melalui Kristus Yesus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan sudah mengorbankan dirinya. Tuhan sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari kutuk. Kalau kita tetap berbuat dosa, sia-sia pengorbanan Tuhan. Kalau kita tetap tinggal di dalam dosa, maka kutuk yang ada di dalam hidup kita. Karena dosa identik dengan kutuk. Bukan berkat. Tapi berjalan dalam kebenaran firman Tuhan identik dengan berkat. Percayalah kepada Kristus dan firman-Nya. Tetap berjalan dalam firman-Nya. Supaya kita tetap terus terbebas dari kutuk dan berkat terus melimpah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sekarang ini pandemi belum berakhir, ya kan? Kehidupan yang sulit masih menghadang kita, tapi percayalah, orang yang di dalam Tuhan pasti akan beroleh kemenangan. Karena kita sudah terbebas dari kutuk. Orang yang bebas dari kutuk akan terus hidup dalam kemenangan. Karena Kristus ada di dalam kita dan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Terus maju di dalam Kristus, percayalah kepada Kristus dan firman-Nya saja, supaya kita terus bebas dari kutuk, kita terus menang, dan terus meraih berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan di dalam hidup kita. Mefiboset dibebaskan dari kutuk oleh Allah melalui Raja Daud, dan kita dibebaskan dari kutuk oleh Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Teruslah hidup di dalam Kristus dan firman-Nya. Jangan lagi percaya pada tahayul-tahayul dan jangan lagi hidup dalam dosa. Amin untuk firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan pada saat ini kita sudah diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, supaya kita betul-betul terbebas dari roh kutuk yang senantiasa mau mengikat kita. Kita percaya dengan sungguh bahwa kuasa darah Yesus yang akan memberikan kita, saudara-saudara, terbebas jadi orang yang lepas dari kuasa-kuasa atau kuasa kegelapan atau roh kutuk. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Hari Broto. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam doa, kita mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya.
anugerah yang kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami sepanjang hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi syukur bagimu, syukur bagimu. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, buat kasih setiamu yang Engkau berikan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang beruntung ketika kami memiliki Engkau. Ketika kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang kami sadari bahwasanya kami adalah orang berdosa. Orang yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Orang yang ada di dalam kutub maut, ya Bapa. Orang yang terbelenggu dengan kuasa-kuasa gelap. Namun Tuhan sudah membebaskan kami oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Olehnya pada kesempatan Tuhan saat ini, kami boleh bersama-sama bersyukur kepadamu. Karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang telah terbebas dari kuasa roh kutub. Yang senantiasa mau mengikat kami. Dan kami akan memperkatakan perkataan-perkataan iman. Perkataan-perkataan yang membangkitkan iman percaya kami. Perkataan yang membawa kami Tuhan di dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Kami menjadi orang-orang yang beruntung. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Keberhasilan, keberuntungan, dan kebahagiaan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh Tuhan, menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Karena kami telah dibebaskan dari roh kutub. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan sudah bekerja atas kami. Dan kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Adi Broto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati kiranya ya Bapa. Urapan baru senantiasa turun atas pelayanan-pelayanan berikutnya. Kami berdoa bagi keluarga rumah tangga Pak Adi Broto diberkati Tuhan dan menjadi alat di tangan Tuhan bagi seisi rumahnya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mari ya Bapa di sorga saat ini kami bersama-sama berdoa bersatu hati. Buat setiap saudara-saudara kami yang turut bergabung di dalam acara ibadah online saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati. Bagi mereka yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang ada dalam keadaan susah, Tuhan memberikan penghiburan sejati. Bagi mereka yang ada dalam kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan baru dan semangat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini siapapun yang ada dalam keadaan sakit,
Kami percaya kuasa mukjizat dinyatakan. Pemulihan boleh terjadi atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan kami sekalian. Buat saudara-saudara kami yang belum sempat bergabung karena ada acara lain. Tuhan juga tolong ya Bapak. Biarlah di lain waktu mereka boleh bergabung bersama kami. Untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami terus bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap kami ya Bapak. Semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan sekali lagi Tuhan memberkati. Buat hambamu Pendeta Adi Broto diberkati Tuhan. Buat Tuhan Ibu Lia sebagai worship leader diberkati. Juga buat Ivan ya Bapak sebagai pemusik diberkati dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Juga semua ya Bapak yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan saat ini. Buat Joveta juga yang sudah boleh ambil bagian diberkati Tuhan. Buat Tuhan ponakan kami Tuhan Angel diberkati yang sudah Tuhan Tuhan berpartisipasi dalam acara Zoom meeting ini, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap hamba-hambamu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dan pakai hambamu Bapa menjadi alat di tangan Tuhan. Hari ini kami percaya kuasa mukjizat dinyatakan. Banyak pertobatan terjadi di mana-mana tempat. Kami percaya Tuhan Engkau menolong kami sekalian. Jadikan kami garam dan terang bagi wilayah sekitar kami. Bagi orang-orang yang ada di dekat kami. Sehingga lewat keberadaan kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan banyak orang sungguh datang kepada Tuhan. Mereka diubahkan. Mereka dilawat Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa Tuhan memimpin kami sekalian dalam acara ibadah yang terus akan kami adakan. Biarlah Tuhan tolong campur tangan. Berkati kami semua Tuhan. Khususnya buat GBI Tugu Raya diberkati Tuhan. Buat jemaat-Mu biarlah boleh bertumbuh dalam iman percaya kepadamu. Mereka sekalian sungguh-sungguh Tuhan berada di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah boleh bersama-sama bergabung dalam ibadah online pada kesempatan ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah ikut ambil bahagian dalam pelayanan, juga saudara-saudara yang bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kita saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan ketemu lagi nanti pada minggu depan jam 11 siang untuk kita boleh bergabung dalam acara seperti saat ini. Puji Tuhan saudara-saudara. Pengumuman saya kira tidak ada, namun biarlah saudara harus ingat bahwa setiap hari Minggu jam 11 siang saudara-saudara silakan buka handphone saudara atau laptop saudara dan bergabung bersama-sama dengan kami ya untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Saya percaya sekali lagi kita diberkati Tuhan. Tuhan, mari kita mengangkat pujian sekali lagi dan nanti kita mau tutup di dalam doa. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tundukkan jika kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
kiranya berkat rahmat anugerah yang besar dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kita sekalian di dalam kasih karunia yang sempurna. Kasih dari Allah Bapa di sorga. Dan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus terus melingkupi kita. Saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati Tuhan dan sebentar kita pulang boleh merasakan berkat dan pimpinan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah atas kami sekalian. Atas setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Bahkan atas negara dan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Semua katakan amin. Beri pujian bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih puji Tuhan, sekarang jam 12 tepat. Saudara-saudara, kita sudah waktunya makan siang bersama. Ya, silahkan kita makan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai di sini pertemuan kita. Kita ketemu lagi hari Minggu depan jam 11 siang. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Lince, buat Ibu Ceti. Terima kasih buat keluarga Ibu Eli Sutagalung sekeluarga, buat Aicin, buat Eli sekeluarga, buat Saudara Novel, Ika, juga buat Bu Lucy, buat Ibu Nina, buat siapa lagi ini, buat Ibu Yulia, terima kasih dan semua kita yang hadir di sini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya. Haleluya. Mari beri pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan shalom berkati.